dituduh melakukan pencemaran karena menyimpulkan secara ilmiah ijazah saudara Joko Widodo itu palsu, harus ada barangnya. Kalau ternyata barang itu tidak ada, jangan-jangan barang ini memang palsu. Saya meminta Pak Kapolda, Pak Wakapolda, Pak Dirkrimum dan Pak Wadirkrimum untuk segera memproses panggilan lanjutan terhadap Roy Suryo CS. Apabila menerus mengulangi perbuatannya, sudah sepantasnya polisi boleh melakukan penahanan. Sudah ada mens rea, sudah ada niat kurang bagus ya untuk tidak menunjukkan itu. Dan dari pertanyaan itu tidak ada satupun yang tentang ijazah. Karena yang dihadapin ini itu serang aja ini dablek semua orang-orangnya. Banyak orang cari panggung di sini. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo memasuki babak baru. Dalam sepekan ini, penyidik Subdit Direktorat Keamanan Negara Polda Metro Jaya memanggil 10 saksi terlapor secara bergantian. Pemanggilan ini dilakukan untuk pemeriksaan atas laporan pencemaran nama baik dan fitnah yang sebelumnya dilayangkan Jokowi pada 30 April 2025. Selasa 19 Agustus 2025, 3 saksi yang hadir yakni Sunarto, seorang YouTuber, Arif Nugroho, seorang jurnalis, serta Meriati, Ketua KNPRI sekaligus aktivis sosial. Ketiga saksi terlapor tersebut diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya selama 10 jam lamanya dengan diberikan puluhan pertanyaan. Mantan Menpora yang juga pakar telematika Roy Suryo jalani pemeriksaan pada Rabu 20 Agustus 2025 kemarin. Sudah ada mens rea, sudah ada niat kurang bagus ya untuk tidak menunjukkan itu. Dan dari pertanyaan itu tidak ada satupun yang tentang ijazah. Yang sudah dilaporkan itu kan 12. Ya. Tetapi kan tambah-tambah terus, ada 3 tambah 3 lagi gitu. Jadi menurut saya sudahilah kayak gini nih. Ini tidak patah. Sementara pada Jumat 22 Agustus 2025, saksi Rismon Sianipar, Mikael Sinaga, dan Nurdian Susilo menjalani pemeriksaan. Dalam kasus ini, tim penyidik Polda belum menetapkan tersangka, namun kasusnya kini sudah ditingkatkan ke proses penyidikan usai gelar perkara dilakukan. Pekan ini sejumlah terlapor atas kasus tudingan ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Gaduh dugaan ijazah palsu Jokowi ternyata masih belum usai. Masyarakat kembali dibuat bingung dan bertanya-tanya, kapankah polemik ini akan berakhir? Untuk mencari fakta sebenarnya, ikuti penelusuran kami bersama saya, Arlista Hadi. Inilah Ainis Vibes. Halo, selamat siang Bapak. Siang. Nista. Ya, Mbak Lisa. Nista. Baik, Bapak Ya. Ibu, izin. Pak Ahmad, Ya. ini 3 hari berturut-turut klien Anda sebagai pihak terlapor ini diperiksa sebagai saksi. Apa Betul. Pak persiapannya Pak? Ya, saya pikir sebagai warga negara yang baik, persiapan bagi seorang saksi adalah menyiapkan segala hal yang berkaitan apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia alami sendiri sesuai dengan ketentuan hukum acara. Ya. Bahwa seorang saksi itu hanya menerangkan apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia alami sendiri. Oke. Sayangnya pada proses pemanggilan yang diterima oleh klien kami, baik Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan yang lainnya, justru dipanggil pada peristiwa yang tidak dialami, tidak didengar, dan tidak dilihat sendiri oleh klien kami. Ini peristiwa 22 Januari 2025 yang lalu. Disitulah
tentu ada perbedaan pandang terhadap apa yang akan diterangkan oleh klien kami dengan apa yang ditanyakan oleh penyidik. Sementara itu yang kami siapkan hanya menyiapkan berbagai peristiwa yang harus diingat kembali yang ada relevansinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Gitu. Baik, berarti dengan kata lain untuk pertanyaan-pertanyaan dari penyidik ini tidak relevan dan tidak dialami ataupun tidak disaksikan oleh para klien Anda begitu? Kalau peristiwanya itu berkaitan dengan peristiwa 22 Januari 2025 itu memang tidak ada relevansinya dengan klien kami karena tidak ada di peristiwa itu. Tidak hadir, bahkan ada alibi kuat sedang melakukan kegiatan yang lain. Namun kemudian penyidik memasuki pada pertanyaan-pertanyaan lain yang berkaitan dengan kemerdekaan berpendapat, yakni sejumlah wawancara yang dialami klien kami di sejumlah studio podcast, termasuk kemarin yang ada di Abraham Samad Speak Up begitu. Jadi kami merasa ini semacam ada upaya membungkam kemerdekaan berpendapat yang dilakukan oleh klien kami melalui sejumlah media, terutama podcast, karena ternyata kalau media itu media TV nasional juga tidak dipersoalkan oleh penyidik begitu. Justru yang dipanggil-panggil, yang bahkan dijadikan terlapor seperti Abraham Samad, ini adalah media-media podcast yang sebenarnya kan substansinya sama, yakni menyampaikan informasi kepada publik sesuai dengan hak konstitusi yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 begitu. Oke. Tapi Pak, kurang lebih selama 3 bulan begitu, kasus ini terus bergulir. Nah, kondisi klien Anda menghadapi tuntutan hukum seperti ini bagaimana Pak? Klien kami itu merasa riang gembira, bahagia bahkan, karena mereka meyakini apa yang mereka lakukan adalah bagian dari upaya untuk meluruskan legasi sejarah bangsa Indonesia agar tidak ada lagi noktah sejarah kita pernah dipimpin oleh presiden tertuduh ijazah palsu. Dan yang paling penting adalah lambannya proses ini kan karena memang objek utama yang menjadi persoalan yang kemudian klien kami dianggap menebarkan fitnah, dianggap melakukan pencemaran terhadap pelapor yakni saudara Joko Widodo itu adalah ijazah yang sampai hari ini ijazah itu tidak pernah ditunjukkan dan dalam proses penyidikan pun belum bisa ditunjukkan. Makanya hari ini sejumlah saksi-saksi yang lainnya juga kami punya kepentingan untuk melihat ijazah itu melalui saksi-saksi yang ada agar menjadi relevan kalau ada klien kami yang dituduh fitnah, dituduh melakukan pencemaran karena menyimpulkan secara ilmiah ijazah saudara Joko Widodo itu palsu, harus ada barangnya. Kalau ternyata barang itu tidak ada, jangan-jangan barang ini memang tidak ada, dan kalaupun ada, jangan-jangan barang ini memang palsu. Jumlah terlapor ini semakin bertambah. Betul. Sebenarnya siapa sih yang ingin disasar kalau menurut pendapat Anda? Itu yang berulang kali kami sampaikan dan tanyakan kepada pelapor, yakni saudara Joko Widodo. Karena pelapor ini pengecut menurut kami. Karena begini ya, delik aduan fitnah 311 KUP dan pencemaran 310 KUHP itu delik subjektif yang sangat bergantung kepada korban kewenangan menuntutnya. Dan siapa yang dimaksud itu melakukan fitnah atau melakukan pencemaran tidak bisa diwakilkan oleh penyidik Polda Metro Jaya, harus korban yakni pelapor. Tetapi saudara Joko Widodo ketika ada perkembangan pelapor yang dari sebelumnya 5 orang saja menjadi 12 orang dan di antara 12 orang itu ada mantan ketua KPK yakni Pak Abraham Samad, ditanyakan oleh media kepada saudara Joko Widodo berdalih bahwa dia hanya melaporkan peristiwa, tidak melaporkan orang. Padahal kalau kita bicara delik aduan fitnah dan pencemaran harus limitatif, spesifik. Siapa yang mencemarkan, siapa yang melakukan fitnah. Beda dengan delik umum seperti pencurian. Kalau kita mengadukan kepada penyidik, ada pencurian, siapa pencurinya? Tolong Pak penyidik cari pencurinya. Justru kami tidak tahu siapa pencurinya. Yang jelas barang kami lah. Lah ini jelas-jelas fitnah, jelas-jelas pencemaran, videonya ada. Orangnya juga dikenal. Abraham Samad itu juga dikenal orang, ya kan? Roy Suryo itu dikenal orang, Rismond Sianipar dikenal orang. Ini bukan orang-orang yang tidak diketahui apa mazul, sehingga sulit untuk mendeskripsikan siapa sebenarnya yang melakukan fitnah, siapa sebenarnya yang melakukan pencemaran. Nah, itulah yang kemudian kami simpulkan, saudara Joko Widodo hanya bikin gaduh, membuat laporan tapi tidak bertanggung jawab terhadap laporan yang dia buat, begitu. Baik, Bang Ahmad, ini sesuai dengan pernyataan Anda. Jika Anda menyampaikan bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini membuat gaduh, bahkan Anda sempat menyampaikan Joko Widodo ini sempat mangkir pada saat pemeriksaan. Kira-kira faktanya apa, Pak? Iya, jadi dia dipanggil katanya sedang sakit, tidak bisa menghadiri panggilan. Bahkan ada penjelasan lebih lanjut tidak bisa keluar kota. Tapi pada saat yang sama
dia bisa menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia. Oke. Bahkan keluar kota menuju Yogyakarta untuk melakukan reuni-reunian. Jadi maksud saya jujur saja lah, kalau memang nggak bisa ya nggak bisa, nggak usah bicara nggak bisa keluar kota karena faktanya keluar kota. Kalau memang sakit katakan sakit, kami bisa memahami kalau karena sakit memang sakit ya. Tapi kalau orang itu sakit, istirahat di rumah, bukan ngomong ke penyidik sakit, tapi malah ya melakukan agitasi di Kongres Partai PSI. Ini kan nggak sejalan, apalagi kemudian dia melakukan reuni yang itu juga keluar kota dari Solo ke Yogyakarta. Itu yang kemudian saya lihat publik itu makin hari justru makin meyakini barang ini bermasalah. Dan bagi kami nggak ada masalah sebenarnya ya sikap saudara Jokowi seperti itu. Tetapi ketika sikap itu tidak diletakkan pada konteks hukum yang equal, misalnya terhadap klien kami tidak diperlakukan sama, semua sudah dipanggil, tidak ada keterbukaan tentang siapa yang melaporkan nama-nama, publik ini kan menjadi bertanya-tanya. Lalu untuk apa proses penyidikan ini yang sudah ditingkatkan dari sebelumnya penyelidikan? Apakah hanya untuk menakut-nakuti masyarakat? Atau membungkam para YouTuber, membungkam para insan media, insan pers yang kerjanya cuma nyuting, cuman mengabarkan, itu pun dipanggil menjadi saksi. Oh, orang kan bertanya atau berstatement, saksi kan biasa, hanya yang melihat. Tapi kan hari ini kita tahu berapa banyak orang dipanggil awalnya saksi, tahu-tahu besok jadi tersangka, tahu-tahu besok langsung ditahan. Ada narasi, ada agenda, nantinya akan ada isu tandingan dari kasus ijazah palsu Joko Widodo. Nah, ini kira-kira agenda apa kalau menurut Anda? Isu tandingan apa ya? Saya justru bingung kalau kemudian ada yang mengatakan akan ada isu tandingan, termasuk dulu kami dituduh ada orang besar di balik isu kami. Betul. Ternyata belakangan kita tahu ada seorang terpidana yang sudah 6 tahun tidak segera dieksekusi. Namanya terpidana Sylvester Matutina. Pak Arief, selain Pak Arief, rekan-rekan jurnalis yang terseret dalam kasus ini ada 3? Ada. Yang pertama ada Michael Sinaga, kemudian ada Nurdiansyah Susilo. Kemudian Nurdiansyah Susilo, kemudian ada satu YouTuber namanya Pak Sunarto. Kira-kira apa harapan dari klien Anda atas kasus ini? Karena kasus ini bisa dikatakan terus bergulir dan sepertinya tidak ada ujungnya begitu. Ya, hukum harus tegakkan, harus ada kepastian hukum, keadilan harus ada, dan keadilan itu bukan hanya pada ujung daripada proses, tapi sejak proses keadilan itu harus diperoleh oleh setiap warga negara, dan diantaranya ya setiap warga negara berkesamaan kedudukannya di hadapan hukum. Janganlah kemudian ya hukum hanya tajam kepada klien kami tapi tumpul kepada saudara Joko Widodo, dan kami sudah melihat indikasi itu. Misalnya laporan klien kami ya Rizal Fadila di Barreskrim hanya dianggap dumas dan kemudian dihentikan, sementara laporan saudara Joko Widodo dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Di Barreskrim kami mengajukan gelar perkara khusus terkait penyelidikan yang kemudian dihentikan, diterima, ada gelar perkara khusus. Di Polda kami minta ke Biro Wasidiknya untuk gelar perkara khusus tidak dilakukan, padahal sama-sama objeknya tentang penyelidikan. Oke, persiapan dari Pak Arief sendiri bagaimana? Saya di sini diperiksa sebagai saksi ya. Sebagai saksi dalam perkara dugaan ijazah palsu. Dan saya sendiri sebagai pers di SNN, Satu Indonesia News Network. Dan saya dipanggil berdasarkan adanya tindak pidana dugaan tanggal 22 Januari 2025 yang sampai dengan hari ini saya belum mendapatkan apa isinya itu dan belum diinformasikan Dewan Pers kepada saya. Dan seharusnya ini berdasarkan nota kesepahaman antara Polri dan Dewan Pers pada tahun 2022 Maret, waktu itu ada pasal 5 yang menyatakan bahwa harus ada koordinasi dulu antara kepolisian dan Dewan Pers. Betul. Barulah kemudian kita bisa dipanggil jika itu kemudian menyalahi aturan pers. Saya pikir sebagai insan pers, punya kebebasan pers dan dijamin oleh undang-undang, teman-teman pers ini juga menjadi kekhawatiran tersendiri. Jangan sampai ini menjadi monsterisasi dari kebebasan berpendapat yang sudah dijamin oleh
undang-undang. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran untuk kita semua dan koreksi untuk kita semua, baik Dewan Pers maupun pihak aparat kepolisian, untuk berhati-hati sebelum kemudian memanggil seseorang, baik itu orang itu sebagai saksi, terlapor, baik dalam penyidikan maupun penyelidikan. Pak Arief, selain Pak Arief, rekan-rekan jurnalis yang terseret dalam kasus ini ada 3? Ada. Yang pertama ada Michael Sinaga, kemudian ada Nurdiansyah Susilo, kemudian ada satu YouTuber namanya Pak Sunarto. Pak Sunarto. Yang hari ini dipanggil oleh Pak Sunarto ada di sini? Ada. Boleh kita berbincang Pak Sunarto? Ya, silakan. Sebagai YouTuber. Ya. Bapak Sunarto juga dipanggil sebagai saksi, Pak. Betul. Kira-kira terinfo tidak, Pak? Saksi atas dugaan kasus apa, Pak? Yang beredar sih tentang dugaan ijazah palsu. Oke. Tapi apakah dari Pak Sunarto sendiri sempat memposting di akun YouTube Anda atau bagaimana? Kenapa bisa-bisanya Anda sebagai seorang YouTuber terseret dalam kasus ini? Wah, saya nggak tahu itu. Yang jelas saya sebagai YouTuber ketika dapat info atau mungkin undangan, kita datang ya, terus kita rekam. Oke. Ya, terus kita publish seperti dengan teman-teman yang lain gitu. Saya tidak peduli itu isinya apa gitu Iya. isi liputannya, tapi sebagai media saya melakukan itu gitu. Pada saat itu tanggal berapa Bapak untuk memposting? Nggak ingat itu. Tidak ingat. Tapi Pak Sunarto mendapatkan panggilan untuk datang ke Polda Metro Jaya sebagai saksi itu kapan, Pak? Beberapa hari yang lalu lah. Oke. Suratnya resmi Ada. untuk datang hari ini, tanggal sekarang, begitu? Tanggal 19. Tanggal 19 Agustus. Oke. Lantas persiapan dari Pak Sunarto apa untuk pemeriksaan nanti? Nggak ada persiapan apa-apa sih. Tidak ada persiapan apa-apa. Saya penasaran dengan ibu-ibu yang di belakang ini. Ini Ini kira-kira salah satu yang dipanggil hari ini, Bu Mary. Sebagai saksi. Ibu salah satu yang dipanggil untuk hari ini. Bu Mary mengetahui tidak kira-kira kenapa Bu Mary dijadikan saksi dan disuruh hadir di Polda Metro Jaya? Kalau berdasarkan surat yang dilayangkan ke kami, itu menyangkut satu podcast Ya. Jakarta Pusat tanggal 22 Januari 2025. Oke. Dan kami mungkin sama seperti Mas Arief dan lain, tidak tahu menahu itu podcast tentang apa, siapa gitu kan, nggak tahu gitu. Jadi saya makanya minta dampingin dengan Pak Hosinuddin dan tim, dalam hal ini kami wajib menjawab apa gitu atas ketidaktahuan ini. Jadi ini kan suatu hal yang lucu. Padahal sebelumnya kami kan cuma ngomong, minta kepada Bapak Jokowi sebagai negarawan selesain deh gitu loh. Harusnya kan pada saat gelar perkara sudah selesai, Bang. Tapi ternyata keburu dibikin ini buku semalam. Ya kan sudah launching kemarin. Ya udah seluruh halayak tambah tahu gitu aja. Baik. Tapi Bu Mary takut tidak sih dengan pemanggilan dari Polda Metro Jaya atas kasus ini? Dibilang takut tidak, ini wajar namanya perempuan. Tapi kami diberi semangat. Tadi juga ditelepon dari Jogja, alhamdulillah semua teman-teman beri semangat karena kita mau menyatakan suatu kebenaran untuk negara ini. Dan kami sebagai mama, seperti saya sering bilang, kami punya anak, kami punya cucu. Jangan sampai 50 tahun ke depan anak cucu kami mengetahui atau membuka buku sejarah ada presiden kita yang ijazahnya palsu. Itu yang kita hindari. Gitu. Oke. Tapi harapan sebenarnya dari Bu Mary atas kasus ini sebenarnya seperti apa sih? Harapannya ya cepat selesai dengan alur yang betul-betul, artinya tidak ada intervensi dan tidak ada yang yang dibikin-bikin dan sebagainya. Itu aja sih. Baik itu dari pihak kepolisian maupun dari pihak universitas menyatakan bahwa produknya Pak Jokowi itu asli. Harusnya ketika dari instansi yang berwenang memberikan statement bahwa produk itu adalah asli, harusnya kan kita nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi meragukan yang pertama. Yang kedua, nggak boleh lagi membuat statement-statement di mana bahwa seseorang yang bernama Pak Jokowi itu menggunakan produk palsu.
menilai Roy Suryo CS membuat gaduh atas tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Wakil Ketua Peradi Bersatu Lecumanan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas, apa yang melatar belakangi laporan tersebut? Saya akan langsung menemui Lecumanan. Ikuti penelusuran saya. Pemirsa, sekarang saya berada di Taman Ayodhya dan akan menemui Wakil Ketua Peradi Bersatu, Bapak Lecumanan. Halo, apa kabar? Bapak, baik. Baik. Pak Lecumanan, ini mengenai laporan Anda nih di Polres Jakarta Selatan. Tapi sebelum saya bertanya mengenai laporan Anda, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Ini laporannya atas nama pribadi atau atas nama institusi Peradi Bersatu? Laporan ini kami layangkan berdasarkan kuasa daripada organisasi advokat. Baik. Jadi sebenarnya laporan ini adalah mewakili organisasi saya, organisasi advokat Peradi Bersatu. Oke. Nah, yang kemudian yang kami laporkan itu adalah dugaan sebenarnya penghasutan. Oke. Ya, penghasutan itu, apa yang dihasut itu artinya yang selama ini ya kita perhatikan adalah upaya menghasut oleh seorang Roy Suryo untuk meyakinkan masyarakat bahwa Pak Jokowi menggunakan produk palsu. Hingga menjadi presiden. Nah, itu yang kemudian kami lihat penghasutan ini kan sudah dampaknya meluas. Ya, yang pertama ada sekelompok orang yang kemudian mengatasnamakan TPUA yang kemudian menggeruduk rumahnya Pak Jokowi untuk menekan Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah asli. Setelah itu ya setiap konferensi pers atau kemudian mereka melakukan podcast itu selalu menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Nah, mereka memiliki analisa, memiliki metode, membuktikan produk itu adalah produk palsu. Nah, sementara rujukan kami kan adalah yang pertama, Bareskrim Mabes Polri telah menghentikan laporan pemalsuan TPUA. Sudah berhenti pertama dulu, kemudian dilanjutkan lagi mereka melakukan upaya. Ya, upaya gelar perkara khusus, upaya membuka lagi, tetapi juga dihentikan oleh Biro Wasidik Bareskrim Polri. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak UGM telah diperiksa. Betul. Ya, dari tingkat atas sampai ke bawah. Ya, telah diperiksa dan jelas-jelas pemeriksaan itu bahwa UGM menyampaikan bahwa Pak Jokowi memang pernah mengikuti perkuliahan. Kuliah di situ, pernah kuliah di situ, pernah menjadi mahasiswa di situ dan pernah lulus di situ dan pernah lulus artinya ya. Dan mereka menyatakan produk yang digunakan oleh Pak Jokowi adalah asli. Itu yang kedua. Yang ketiga, pembandingnya adalah Direktorat Tindak Pidana Umum pernah melakukan pinjam terhadap ijazah Pak Jokowi. Nah, hasilnya adalah identik sesuai dengan aslinya. Yang lain-lain ya sebagai pembandingnya ada sekitar total itu ada 5 atau 6 untuk sebagai pembanding. Sebagai pembanding dan sama dan sesuai. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM. Maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Saya kebetulan baru minggu lalu berkunjung ke tempat podcastnya Zulfan Lindan. Nah, di situ bahwa ternyata salah satu teman dekatnya Pak Jokowi menyampaikan Pak Jokowi kuliah bersama dia. Dia teman satu angkatannya, ya kan, mewakili organisasi saya, organisasi advokat Peradi Bersatu adalah melaporkan penghasutan yang pertama. Pasal selanjutnya yang kami tambahkan itu adalah 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, yaitu menyebarkan melalui media sosial. Baik, Pak Lecumanan, ini yang menarik adalah Bapak ini kan
bukan dari tim pendukung ataupun relawan Jokowi. Iya, dan betul. juga bukan dari tim kuasa hukum Pak Jokowi. Iya, betul. Apa yang melandaskan Pak Licumanan melaporkan Roy Suryo CS ke Polres Metro Jakarta Iya, Selatan? Ini soalnya menjadi pertanyaan tersendiri. Ini menjadi bagi pertanyaan yang sangat mutlak harus saya jawab nih. Karena kenapa? Yang pertama, yang dilaporkan Pak Jokowi adalah delik aduan. Nah, ini harus kita bedakan ini ya, teman-teman wartawan ya. Dalam hukum itu ada delik aduan, ada delik murni. Ya. Delik aduan itu harus orangnya yang merasa menjadi korban, dia yang melaporkan langsung. Karena pencemaran terhadap dirinya. Betul. Nah, kemudian yang saya laporkan ini 160 ini delik murni. Kenapa saya bilang delik murni? Kita bukan korban. Tapi sebagai warga negara kita boleh melaporkan kepada pihak berwajib. Bahwa di sini ada suatu peristiwa, yang peristiwa ini harus diungkap sama pihak kepolisian. Oke. Gitu. Jadi kita siapapun itu boleh melaporkan. Itu namanya delik murni. Saya melihat langsung waktu itu dalam suatu acara bernama ILC. Oke. Nah, yang dipimpin oleh Pak Karni Ilyas. Nah, di situ Roy Suryo itu berulang kali menyampaikan, ini saya jamin ijazah ini palsu. Dan saya melaporkan jauh sebelum Pak Jokowi melaporkan. Jauh sebelum itu ternyata? Jauh sebelumnya. Ini menarik. Dari 12 terlapor, Iya. salah satunya status profesinya ini sama nih, pengacara, Iya. Tri Kurnia. Iya, Tri Kurnia, betul. Nah, ini apa alasan Anda melaporkan Tri Kurnia? ini kita bedakan dulu ya. Jadi sebenarnya yang saya laporkan ya melalui organisasi saya ya, sebagai saya perwakilannya, yang saya laporkan itu adalah 3 orang. 3 orang siapa saja? Pak Roy Suryo, Pak Rismon, Ibu Tifa. 3 yang kami laporkan berdasarkan alat bukti kami 3 orang. Oke. Kemudian Pak Jokowi melaporkan di Polda Metro Jaya terkait dengan 310-311 pencemaran ya terhadap dirinya. Nah, itu sebenarnya terlapornya itu dalam lidik. Jadi dia tidak menyebutkan nama-nama terlapor. Semuanya dalam lidik. Tetapi komunikasi kami beberapa waktu lalu dengan pengacaranya Pak Jokowi itu menyampaikan bahwa ada 26 postingan. Di dalam 26 postingan itu terdapat 12 terlapor itu. Yang akhirnya ketika dilaksanakan gelar perkara menetapkan 12 orang itu menjadi terlapor. Berbagai media massa, Roy Suryo CS ini selalu mengeluarkan bukti-bukti baru bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Nah, kalau misalkan dari versi Anda, apakah ada alat bukti yang bisa membantah semua itu? Alat bukti yang saya serahkan itu ada kurang lebih 6 postingan. Salah satunya ketika dia menyampaikan di publik secara TV bahwa produk ijazah Pak Jokowi palsu, itu yang pertama. Yang selanjutnya yang saya hadirkan itu adalah bahwa ada postingan Dr. Tifa, kemudian ada postingan Dr. Rismon. Nah, itu juga saya jadikan alat bukti. Ada postingan yang menyudutkan Pak Jokowi, yang berusaha meyakinkan masyarakat bahwa produk ijazah Pak Jokowi adalah produk palsu. Itu alat bukti saya. Alat bukti. Nah, terus alat bukti lanjutan adalah konferensi pers Bareskrim, Direktorat Tipidum yang menyatakan ijazah Pak Jokowi identik dengan yang lainnya. Oke, baik. Pak Licumanan, ini Anda sempat menyebutkan nih, ada isu yang menyebutkan mengarahkan begitu masyarakat untuk memiliki sentimen negatif terhadap Jokowi. Nah, ini maksud Anda seperti apa? Baik itu dari pihak kepolisian maupun dari pihak universitas menyatakan bahwa produknya Pak Jokowi itu asli. Harusnya ketika dari instansi yang berwenang memberikan statement bahwa produk itu adalah asli, harusnya kan kita nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi meragukan yang pertama. Yang kedua, nggak boleh lagi membuat statement-statement di mana bahwa seseorang yang bernama Pak Jokowi itu menggunakan produk palsu. Terus digaungkan gitu, bahasa-bahasa yang menurut saya tidak ilmiah ini terus berusaha digaungkan kepada masyarakat. Sementara masyarakat ini kan ada 2 lapisan masyarakat nih, ada yang berpendidikan, ada yang kurang berpendidikan. Saya khawatir nanti yang kurang berpendidikan ini akan secara spontan bisa percaya dengan statement-statement mereka. Terprovokasi lah artinya kan, jadi mengikuti gitu, seolah-olah oh ya benar itu ya kata Roy Suryo ya, wah jangan-jangan Pak Jokowi ini menggunakan ijazah palsu gitu. Menurut saya itu harus segera bisa ditindak oleh Polda Metro Jaya, khususnya Direktorat Tipidum. Karena kenapa? Ini kan sudah panggilan kedua.
harus dilayangkan. Karena panggilan pertama mereka sudah mengabaikan. Saya meminta Pak Kapolda, Pak Wakapolda, Pak Dirkrimum dan Pak Wadirkrimum untuk segera memproses panggilan lanjutan terhadap Roy Suryo CS. Saya khawatir para terlapor ini menghilangkan barang bukti. Nah, kemudian yang kedua, saya khawatir mengulangi terus perbuatannya. Apabila seseorang yang diduga sudah menjadi terlapor, apabila menerus mengulangi perbuatannya, sudah sepantasnya secara objektif nantinya pemeriksaan, polisi boleh melakukan penahanan. Berbicara terlapor dan Roy Suryo CS, harapan Anda sebenarnya seperti apa? Jadi harapan saya sebenarnya kepada terlapor-terlapor ini untuk segera melakukan datang ya ke kepolisian untuk memberikan keterangan. Oke. Jadi kita semua harusnya secara objektif ini mengikuti prosesnya dengan baik gitu. Sesuai prosedur hukum yang berlaku, prosedur ya, Pak? yang berlaku. Kita nanti melihat apakah keterangan itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak gitu. Apakah keterangan itu memang keterangan yang benar atau keterangan yang tidak benar, kan gitu. Masalah ijazah kok nggak selesai-selesai. Iya. Makin bertambah gitu. Iya. Wah, ini fitnah yang paling kejam ini. Satu-satunya jalan untuk mengatasi ini adalah melalui jalur hukum. Pemirsa, saat ini tim Ainus Files akan menuju ke kediaman salah satu relawan yang juga sekaligus Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara, itu Norman Hadinegoro. Kita akan berbincang dan kita akan mengulik bagaimana kondisi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo setelah isu kasus dugaan ijazah palsu yang menerpa Pak Jokowi. Pemirsa, saya sudah tiba di kantor sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Perjuangan Rakyat Nusantara. Di lokasi ini salah satu lokasi relawan Presiden Republik Indonesia ke-7, yaitu Joko Widodo. Saya akan berbincang dengan Ketua Umum Pernusa, yaitu Norman Hadinegoro. Kita coba panggil. Apa kabar, Bang? Sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Ini foto-foto Bang Norman semasa, wah, Pak Jokowinya masih sangat muda ini. Ini masih zaman-zamannya culun kita semua nih. Ini tahun, masih wali kota. Ini tahun? Wali kota, kita tuh Pak Jokowi masuk Jakarta itu 2012. 2012. Nah, ini kita belusukan ini. Oh, belusukan pada saat itu. Lari-lari gitu ya kan? Oh, fotonya masih ke kampung-kampung. Terpampang ya. Iya, masih pakai apa? Masih pakai baju kotak-kotak ya. Iya. Oke. Tapi kalau misalkan sudah kenal dengan Pak Jokowi dari tahun 2012 sampai sekarang masih suka berkomunikasi? Insya Allah. Masih suka berkomunikasi ya? Masih. Terakhir ketemu kapan, Bang Norman? Terakhir ketemu ya waktu pertama sebelum sakit ya. Sebelum sakit. Kedua di Solo terakhir. Ya. Ya kan, waktu ada Partai Serikat, Partai PSI. Partai Solidaritas Indonesia ya. Ya, kita rame-rame. Oh, berarti belum lama ya? Belum ketemu lama di lah. Jakarta pada saat itu? Biasanya kalau Bapak ke Jakarta manggil tuh kita tuh. Nah, kondisi Bapak banyak yang mau tahu seperti apa sih sekarang, Bang Norman? Alhamdulillah ya, sekarang ini dalam pemulihan. Oke. Pemulihan, insya Allah lah sehat ya si Gagubar. Insya Allah sehat lagi. Cuman mungkin kulit ya. Kulit. Tapi bengkaknya sudah mulai reda. Sudah ya? mulai. Oke. Tapi terakhir pada saat. Masalah begini. Kenapa, Bang? Pak Joko tuh nggak bisa istirahat. Kalau pulang ke rumah udah ditungguin tamu-tamunya. Oh gitu. Dari daerah mana-mana. Oke. Ada yang dari Lampung, dari mana? Tiap hari itu. Tiap hari. Bang Norman, terakhir ketemu sama Pak Jokowi. Nah, ini sempat ada perbincangan nggak sih tanggapan Pak Jokowi tentang isu yang
masih terus memanas, yaitu dugaan ijazah palsu nih. Pak Jokowi ini udah terlalu sabar ya. Sabar sekali ya, 10 tahun ya dihina, di macam-macam lah. Ya. Nah, terakhir ini masalah ijazah kok nggak selesai-selesai. Iya. Makin bertambah gitu. Iya. Wah, ini fitnah yang paling kejam ini. Satu-satunya jalan untuk mengatasi ini adalah melalui jalur hukum. Artinya jalur hukum itu kan artinya Pak Jokowi harus melapor ke polisi. Sudah dilaporkan oleh Pak Jokowi. Sudah. Ya, karena yang dihadapin ini terus terang aja ini dablek semua orang-orangnya. Ya karena merasa bangga loh. Lawan gua ini presiden. Lawan saya ini mantan presiden, Pak Jokowi. Ya pasti populer lah dia. Yang tadinya nggak jelas, jadi jelas dari situ. Yang podcastnya kecil, jadi gede karena lawannya presiden. Banyak orang cari panggung di sini. Podcast yang mengisyaratkan terus-menerus bahwa ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu palsu. Nah ini bagaimana kalau dari sudut pandang Bang Norman nih? Sekarang gini, podcast itu terbagi dua ya. Hitam atau putih. Oke. Kalau podcastnya hitam, kita lihat dari komentar-komentarnya aja. Komentarnya pasti ngikut-ikut maki-maki itu. Maki-maki pemerintah, maki-maki Pak Jokowi. Lalu podcast putih. Nah, putih itu lurus-lurus. Artinya dia yang sebenarnya bicara. Oke. Artinya kalau kita bicara Pak Jokowi, masa iya sih Pak Jokowi ijazahnya palsu ya? Secara logika aja. Orang mau jadi sapam aja kan pakai ijazah. Ini jadi presiden, wali kota, gubernur, presiden. Kok tiba-tiba ada orang mengatakan ijazahnya palsu? Kan kacauin orang ini kan. Udah dikatakan bahwa Universitas Gajah Mada mengatakan ini asli. Semua mah, teman-temannya juga. Tapi Bang Norman pernah tidak sih ditunjukkan ijazah asli Pak Jokowi? Saya nggak mau tahu, karena saya yakin ini asli loh. Ngapain saya pengen tahu? Ini presiden kok. Jadi kalau saya pengen tahu ikut kotor juga otak saya. Tapi kalau tantangan Roy Suryo CS untuk membuktikan kepada khalayak ramai ijazah asli Jokowi di depan umum, kalau menurut Bang Norman itu setuju atau tidak sih? Dasarnya apa? Pertanyaannya, kapasitas dia itu sebagai apa? Minta ditunjukkan di depan umum. Oke. Tapi kalau pengadilan yang meminta, polisi yang meminta, itu akan diberikan. Tapi kalau Roy Suryo ini sebagai apa? Apakah bisa selesai kalau ijazah ini dikemukakan menurut versinya Roy Suryo? Oke. Tapi Bang Norman pernah nggak sih Pak Jokowi ini curhat ke Bang Norman gitu tentang isu ijazah Jokowi yang terus saja bertubi-tubi? Pak Jokowi ini orangnya luar biasa ya. Jadi nggak ada keluh kesah seperti kita. Nggak ada keluh kesah? Nggak ada. Menanggapinya berarti dengan tenang? Tenang. Kok saya diginiin sih? Oh gitu, pernah berkata seperti itu Pak Jokowi? Apa salah saya kan gitu kan? Dan jangan lupa, makin Pak Jokowi dihina, dicaci maki, itu makin pengikutnya itu makin sayang, penggemarnya makin banyak. Tapi Bang Norman ini ada polling begitu yang dibuat oleh Refli Harun yang menyatakan 90% dari hasil polling 90% masyarakat itu justru percaya ijazah Jokowi palsu. Tanggapannya? Iya, itu kan pollingnya si Refli Harun. Kalau polling yang lain itu malah 73% dari LSI ya asli. Berarti ada polling tandingan ya? Ya, makanya saya bilang polling yang Refli Harun itu adalah pollingnya kelompok sebelah. Kubu lawan. Ya pasti dong. Mana mau dia ngasih yang bagus-bagus ya. Pasti yang jelek-jelek kan. Kemudian Bang Norman, bukti yang pernah disampaikan oleh Roy Suryo CS ini adalah alumni UGM. Di situ ada tertera foto Jokowi, tapi SMA-nya salah. Menurut Roy Suryo CS, SMA
6 yang merupakan adalah SMA kakak ipar. Bapak Mulyono, nah ini tanggapannya seperti apa? Begini, saya tidak mau masuk ke dalam gitu ya. Yang jelas Roy Suryo dan teman-temannya perusak. Jadi saya bilang virus. Apapun yang disampaikan oleh, yang diberitahu oleh Jokowi nggak akan mempan sama Roy Suryo deh. Karena dia ini udah residivis. Saya lihat dari matanya aja. Ini orang nggak waras. Kan matanya kadang-kadang, wah ini pasti ada sesuatu ini. Apa yang dikatakan oleh kelompoknya Roy Suryo udah nggak usah dipercaya lah. Kalau sebagai orang waras. Kecuali kalau nggak waras kita ya. Bang Norman, saat ini kan proses penyidikan masih berlangsung. Dan tanggapan Bang Norman, Roy Suryo CS dipanggil dan akan diperiksa di Polda Metro Jaya, bagaimana? Ya harus melaksanakan jalan. Roy Suryo ini jeleknya, kalau dipanggil media cepat banget, dikejar sampai kemana-mana. Tapi kalau dipanggil polisi, ngetrel dia. Kenapa ini begini? Kemarin dipanggil, wah nih gue mau Agustusan, kan gitu kan? Gue bilang apakah dia panitia tarik tambang atau gimana ya kan ya? Saya yakin ya masalah hukum ini harus ditegakkan karena rakyat menunggu penyelesaiannya. Iya kan? Silakan. Seperti apa dia mengelak? Kalau dia mengelak mungkin ditarik sama polisi itu. Udah keterlaluan. Oleh karena itu, kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi terhadap pembungkaman kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Dan yang paling berbahaya lagi, bahwa pemanggilan saya ini adalah sebuah tujuan proses ingin mempersempit adanya ruang demokrasi. Bang Norman, mengenai podcast Abraham Samad, kemudian Abraham Samad diperiksa polisi dan dianggap dirinya dikriminalisasi. Nah ini kalau menurut Bang Norman bagaimana? Iya begini, podcast-podcastnya itu ngipas-ngipas. Nggak ngimbang. Yang dia undang itu adalah orang-orang yang kelompok dia juga. Kalau di podcast yang baik kan ada ya kelompok di luar dia. Tidak ada narasumber tandingan. Jadi tukang kompor juga. Bang Norman, ini ada narasi isu ijazah palsu Jokowi ini terus ataupun sengaja digulirkan karena ini Pak Jokowi ingin pasang badan dari kabinet pemerintahan Pak yang Prabowo. Iya, ini tanggapannya gimana, Bang? Isu ijazah ini kan sudah lama ya. Jadi udah lama ini menjadi format politik. Ya, sebagai negarawan kan kadang-kadang kita mencari isu itu ditampilkan. Nah, kebetulan isu ijazah palsu ini itu sangat enak dicerna oleh masyarakat. Ini kan isu remeh-temeh ini sebenarnya. Ini harus dituntaskan, udah terlalu lama. Jadi harus dituntaskan bahwa Pak Jokowi harus dipulihkan nama baiknya, dipulihkan harga dirinya. Walaupun masyarakat itu 73% udah nggak percaya terhadap ijazah ini. Tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo oleh Roy Suryo CS berlanjut dengan laporan balasan atas fitnah dan pencemaran nama baik. Kasus ini bukanlah perkara dokumen semata, disebut juga menyangkut ranah politik dan prinsip demokrasi. Lantas, apakah para penegak hukum mampu menyelesaikan kasus ini secara terang benderang? Dan apakah kejujuran masih dijunjung tinggi di negeri ini? Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.